Ya, halo Sobat Sehat semua. Kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Ya, terima kasih buat semua Sobat Sehat yang saat ini sudah mau bergabung bersama dengan kami dalam program ngobrol santai hari ini. Sehat semua ya. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun ya. Oke, pagi ini kita mau ngobrolin tentang kontak tracing ya. Sebentar, kita masih menunggu sambungan dengan narasumber kita pagi ini. Ya, ditunggu dulu. Oke. Sambil menunggu, saya ingatkan kembali, jangan lupa, jangan lupa untuk terus melakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak ya. Hindari kerumunan ya, Sobat Sehat. Jadi saat ini kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai kendor ya, karena COVID-nya belum berlalu. Oke, kita sudah tersambung dengan Dr. Rosi Marlina Ngahu. Iya, selamat ya, siang. Selamat pagi. Ya. Pagi apa siang ya, Dok? Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang ya. Selamat pagi, Dokter. Iya. Ini Sobat Sehat bersama kita saat ini sudah bersama kita Dr. Rosi. Beliau yang akan menjadi narasumber kita pagi ini. Kita akan bicara bersama-sama tentang kontak tracing ya, Dok ya, pagi ini ya. Tracing. Iya. Oke, Dokter, apa kabar hari ini? Sehat, Dok? Iya, puji Tuhan, sehat, Mbak. Puji Tuhan. Ya, Dokter boleh disapa dulu teman-teman kita yang sudah bergabung. Ya, selamat pagi semuanya, Sobat Sehat Rumah Sakit Panti Waluyo Solo. Iya. Ya, ini ada Mas Ferry, kemudian ada Mbak Nana Pratnawati, kemudian ada Mas Aditya, ada Bu Ana Putri, halo Bu Ana, ada Nelne Lala, ada Mbak Ciptaning Hayu, kemudian Mbak Happy, Mbak Christine Hapsari, halo semuanya, sehat ya? Ya, oke. Dokter, boleh langsung mulai aja ya obrolan kita pagi ini ya, Dok. Iya, kontak tracing. Ini sebenarnya mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan mendengar kontak tracing di TV-TV gitu ya. Ini sebenarnya kontak tracing itu apa, Dok? Iya. Boleh dijelaskan, Dok? Jadi kalau akhir-akhir ini memang udah tren ya, kayak istilah kena tracing atau apa itu. Jadi iya benar. Kontak tracing itu pelacakan kontak, Mbak. Jadi itu gitu. Ya, sistemnya adalah proses untuk identifikasi, penilaian, terus menentukan orang-orang yang kontak erat dengan seseorang yang confirm COVID-19 atau probable gitu. Oke, jadi yang kontak erat dengan orang-orang yang sudah dinyatakan positif. Iya, sudah dinyatakan positif dengan pemeriksaan PCR ya, swab PCR. PCR ya. Iya, atau kalau probable itu maksudnya dia punya klinis yang ke arah COVID, tapi sampai dia meninggal itu belum ada hasil PCR-nya, jadi dianggap sebagai kasus probable gitu. Oh iya. Lalu sebenarnya tujuannya dilakukan kontak tracing itu apa ya, Dok? Iya. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah penularan yang lebih luas lagi. Jadi tujuannya agar orang-orang yang kontak erat tersebut bisa diisolasi dulu sebelum dia kembali ke komunitasnya, misalnya bekerja atau sekolah, seperti itu, Mbak Disney. Mungkin supaya ini ya
tidak semakin luas gitu ya sebarannya ya. Penularan ya, penyebarannya. Oke. Tapi ini kan jadi susah ya dok ya kalau orang yang positif ini tadi misalnya dia belum menyadari kalau dia positif. Tapi dia sudah selama dia sebenarnya sudah positif tapi dia belum menyadari terus dia masih keluar-keluar, masih ke pasar, masih kemana-mana gitu. Terus tracingnya gimana itu dok kalau kayak gitu itu dok? Iya, kalau agak susahnya memang untuk yang OTG ya. Jadi yang OTG itu kadang memang nggak ada gejala apapun, tiba-tiba mungkin malah nggak pernah sadar juga apakah kita OTG atau enggak kan nggak tahu juga ya. Kecuali kalau yang betul lah ya yang memang yang agak susah yang itu. Jadi kalau yang bisa di tracing itu yang dengan gejala atau memang dia melakukan pemeriksaan swab sendiri karena iseng aja swab mandiri kayak gitu. Nah itu baru ketahuan gitu. Oke. Jadi sebenarnya malah yang OTG yang tidak menyadari kalau dia sebenarnya sudah terpapar COVID ini yang bahaya ya dok? Iya, kalau yang dengan gejala itu sesuai dengan Kemenkes itu penularannya dihitung dari 2 hari sebelum dia mulai gejala sampai 14 hari setelah dia mulai gejala. Oh gitu. Jadi memang tracing nanti sifatnya dihitung mundur gitu, kira-kira 2 hari sebelum misalnya dia ada keluhan batuk. Nah nanti 2 hari sebelum batuk itu kira-kira dia kemana aja ya, atau dia ketemu siapa aja kayak gitu. Oh iya. Lah kalau yang OTG ini yang ada di sekitar kita dan tidak terdeteksi ya, makanya itu pentingnya prokes itu di situ ya dok, karena kita nggak pernah menyadari di sekeliling kita ada siapa ya. Kan kita nggak tahu. Benar-benar ya. Nah kalau misalnya dok seseorang itu kena tracing gitu ya dok, lalu kalau sudah kena tracing tahap selanjutnya apa dok yang dilakukan itu dok? Apa harus langsung PCR atau bagaimana? Iya, jadi memang kalau yang koordinasi dari untuk tracing ini kita masih dari Dinkes Solo ya Mbak, dari Dinas Kesehatan Solo yang bekerja sama dengan puskesmas atau dengan kepala wilayah setempat, misalnya kepala RW atau kepala RT seperti itu. Cuma memang karena kasusnya ini kan memang pertambahannya kan banyak, jadi kadang memang saya sering dapat info kalau menunggu dari Dinkes itu agak lama. Jadi biasanya kalau yang di tracing itu kan memang diprogram untuk swab. Tapi kadang kalau menunggu dari Dinkes juga memang nggak bisa langsung hari itu juga atau besok gitu. Pasti mereka juga akan menjadwalkan. Jadi memang ya agak lama sih, mohon bersabar, kecuali kalau mau butuh cepet misalnya setelah mau masuk kerja atau mau keluar kota ya mungkin bisa melakukan swab mandiri, pemeriksaan mandiri ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya gitu. Pada dasarnya sebenarnya dari pemerintah sudah ada programnya ya kalau tracing terus nanti akan di PCR gitu, hanya saja menunggu ya. Menunggunya itu yang kadang orang nggak yang lama. Oh iya, betul. Karena hari soalnya orang kan juga keburu mau masuk kerja juga ya dok ya, kalau harus nunggu lama. Dan juga menunggunya dok. Ya, dan nanti yang menentukan siapa yang akan di PCR ya dari Dinkes sih Mbak. Jadi dari dinas ya. Iya, jadi biasanya sistemnya tuh kayak wawancara entah lewat telepon atau WA. Kira-kira serumah dengan siapa, kontak eratnya dengan siapa aja gitu. Oke. Lalu dok, kalau misalnya seseorang sudah dinyatakan ini kontak erat dengan pasien COVID atau pernah bersinggungan dalam waktu dekat gitu, lalu dia harus isolasi mandiri. Nah, kira-kira berapa lama dia harus melakukan isolasi mandiri supaya aman dok? Ya, jadi kalau dia ada kontak erat memang baiknya 14 hari sih Mbak.
atau 14 hari ya. atau sebelum itu misalnya sudah swab dan memang negatif ya itu sudah dinyatakan aman. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya belum melakukan swab paling enggak 14 hari. 14 Tapi hari. kalau dalam waktu dekat sudah melakukan PCR sendiri dan Dan negatif hasilnya berarti negatif, sudah aman sudah gitu ya. aman, iya. Oh, Iya. oke baik. Lalu Dok, apakah ada tips khusus yang mungkin harus dikonsumsi teman-teman ketika dia terkena tracing misalnya gitu? Selama dia melakukan isolasi mandiri, mungkin apa yang harus dia lakukan? Mungkin mengkonsumsi vitamin atau apa gitu, karena mungkin sudah terlanjur terpapar gitu. Iya. Nah, supaya imunnya tetap terjaga itu gimana ya Dok? Iya, jadi tetap walaupun isolasi mandiri tetap 3M ya, maksudnya di rumah tetap pakai masker karena kan demi menjaga. Kadang kan di rumah ada beberapa orang seperti itu, jadi baiknya kita Benar. pakai masker, terus kalau bisa di kamar sendiri, maksudnya tidak dengan beberapa Bergabung orang. dengan yang lain ya. Kamar sendiri, kalau ada malah lebih baik misalnya kamar mandi sendiri itu lebih baik lagi. Jadi benar-benar isolasi mandiri Iya. di rumah ya Dok ya. Iya, terus juga nah, ini padahal alat-alat makan ya kita ini sendiri, kalau bisa dipisah dikelola dulu. sendiri. Ya. Oke. Di samping ya memang Jadi, betul konsumsi vitamin, terus berjemur, terus makan makanan bergizi itu juga membantu daya tahan tubuh. Jadi berjemur itu sebenarnya ini ya Dok ya, bermanfaat juga ya untuk menjaga sistem imun ya Dok. Iya, untuk vitamin D juga bisa untuk menjaga sistem imun juga, Mbak. Jam berapa Dok yang bagus Dok berjemurnya? Sekitar jam 9 sampai jam 10 ya. Jam 9 sampai jam 10 pagi ya Dok? Iya. Oke. Jadi berjemur, minum vitamin, suplemen gitu ya Dok. Kemudian makan makanan sehat. Dan 3M. 3M. Oke, dan yang paling penting jangan bergabung dulu dengan anggota keluarga yang lain ya Dok ya. Iya. Dan Iya, memang iya. perlu kejujuran juga sih, maksudnya ya kita harus jujur bahwa misalnya kita kena tracing gitu ya, kita jangan nekat terus kita masuk kerja atau malah jalan-jalan seperti itu. Jadi memang perlu kejujuran juga ya, menyadari kalau ini demi kebaikan bersama ya gitu. Jadi nggak boleh egois mentang-mentang nggak ada yang tahu terus kita jalan-jalan ke mall atau kemana gitu, nanti juga nggak baik. Nah, iya betul. Itu Dok yang agak sulit itu Dok. Kesadaran pribadi itu Dok. Karena itu kan dilema ya Dok di masyarakat. Kita harus isman, sementara kalau kita nggak kerja kan juga nggak dapat duit ya Dok ya. Iya benar. Terus gimana Dok kalau pendapat dokter tentang hal itu Dok? Kenapa kok kalau yang kena tracing itu nggak di isman di rumah sakit aja gitu Dok, biar aman, terus makanannya sudah terjamin di rumah sakit dan tidak akan kontak dengan siapapun juga gitu, kenapa Dok? Iya sih, karena mungkin karena masih keterbatasan sarana untuk rawat inap mungkin ya Mbak. Jadi memang kita masih hanya menampung yang benar-benar yang benar-benar hasilnya sakit, ya? positif ya. Kalau yang baru, karena memang kadang juga aneh juga, karena misalnya suami istri kontak erat ya pasti ya di rumah ya. Nah itu iya benar. iya, misalnya sama anak iya, juga anak, kan Dok? kayak gitu kok bisa, misalnya si istrinya ini positif, kok bisa ternyata suaminya negatif kayak gitu. Jadi memang nggak mesti juga. Jadi kadang tuh kayak aneh juga gitu, ada yang kontak erat tapi ternyata tetap negatif. Ya mungkin karena daya tahan tubuhnya bagus juga bisa seperti itu. Jadi kalau
untuk yang orang-orang yang kontak erat yang kena tracing memang belum bisa kita isolasi mandiri di tempat khusus karena mungkin akan sangat banyak sekali ya. Iya benar, keterbatasan ya dok ya. Iya. Iya, oke. Jadi kesadaran dari masyarakat itu yang penting ya dok untuk mencegah supaya virusnya tidak tersebar luas gitu ya dok. Oke, kembali lagi ke kontak tracing tadi dok. Kira-kira seberapa efektif langkah kontak tracing ini untuk menekan laju penyebaran virus COVID ini dok? Iya, jadi memang itu penting banget Mbak untuk pencegahan penyebaran gitu. Jadi saya refresh sedikit aja. Jadi yang dimaksud dengan kontak erat itu adalah seseorang yang bertatapan atau bersentuhan secara fisik kurang dari 1 meter selama lebih dari 15 menit seperti itu. Itu termasuk kontak erat. Atau misalnya seorang petugas kesehatan yang merawat pasien tanpa APD atau APD-nya nggak sesuai, misalnya tanpa handskun atau tanpa pakaian gaun itu, atau orang yang dalam satu lingkungan tertentu, misalnya satu rumah atau satu ruangan kantor, itu juga bisa masuk dalam kaitan kontak erat. Karena kadang kalau yang satu kantor itu kan bisa seharian di situ bersama, apalagi yang satu rumah seperti itu. Jadi memang penting sekali tracing ini. Jadi kita untuk mencegah supaya orang-orang yang kontak erat yang ternyata bisa jadi positif karena ketularan itu tidak menularkan ke orang yang lain lebih banyak lagi ya. Iya Mbak. Oke ya. Jadi kalau yang pasti adalah peran pemerintah yang bersinergi dengan semua lapisan masyarakat ya dok. Betul, Mbak. Karena kalau masyarakatnya tidak peduli, kemudian tidak mau sadar diri, tidak mau isolasi mandiri, ya percuma juga ya dok ya. Iya betul Mbak. Oke. Dok, ada nggak tips-tips untuk teman-teman nih supaya kita kan nggak selesai-selesai nih ya dok COVID-nya, sementara kan masih menunggu vaksin yang nanti ada beberapa tahap gitu ya dok. Nah, supaya kita tetap terbebas dari COVID dok, mungkin ada tips dari dokter buat teman-teman? Iya, jadi memang yang paling utama adalah menjaga daya tahan tubuh. Selain di 3M itu tadi ya, jadi memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan, itu juga kita perlu mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Caranya ya itu dengan melakukan olahraga atau aktivitas fisik, terus makan makanan bergizi, dan minum vitamin seperti itu. Istirahat yang cukup juga penting. Jadi kalau daya tahan tubuh kita baik, sebenarnya virus apapun ya kalau bisa masuk ke tubuh ya bisa diantisipasi dengan baik karena kita punya daya tahan tubuh yang baik gitu. Betul. Buat teman-teman yang bergabung, mungkin kalau ada yang mau bertanya kepada Dr. Rosi, dipersilahkan boleh kita tanya jawab di sini. Tulis aja di kolom komennya. Nanti akan dijawab langsung sama Bu Dokter cantik kita pagi ini ya. Iya, ini kita sapa dulu yang sudah bergabung ya dok. Ya. Ini ada Mbak Reni, kemudian Mas Abdul, Mbak Erma, Mbak Dian Ratri, Pak Pendeta Dwi Joko, kemudian ada Mbak Veronica Delvina, ada Mbak Bernadetta. Aduh banyak banget dok. Dokter Esti juga bergabung bersama kita. Ya, selamat pagi semuanya, salam sehat semuanya ya. Oke, dokter, ini kan tenaga kesehatan kita kan setiap hari ini ya
bau membau gitu lah, berjuang buat COVID. Iya ya. Nah, kira-kira apa nih yang dilakukan teman-teman supaya bisa tetap imunnya terjaga gitu, Dok? Iya. Teman-teman di tenaga kesehatan ini, Dok. Ya memang nggak dipungkiri ya, memang kasusnya di Solo Raya ini kan semakin banyak banget ya, Dok. Semakin meningkat. Jadi memang kadang pasti kelelahan dan kejenuhan itu pasti ada sih, Mbak. Jadi memang benar-benar apalagi harus pakai APD yang seperti itu ya, Dok. Yang seperti itu yang luar biasa perjuangannya seperti itu. Jadi ya tetap menjaga daya tahan tubuh yang baik, terus juga istirahat yang cukup sih, itu yang penting juga, karena nggak ini ya, maksudnya selama di rumah sakit kan harus pakai hazmat seperti itu terus. Iya benar. Ya, yang saya ngelihatnya kasihan loh, Dok. Iya, karena pasti penuh perjuangan untuk bisa melayani pasien-pasien COVID juga. Iya, semoga tetap selalu sehat semua teman-teman nakes kita ya, Dok. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan, Dok, dari Mas Uda. Setelah positif dan isolasi, ada yang tidak di swab lagi. Kok bisa begitu ya? Nah, ini kira-kira gimana ini, Dok? Jadi kalau dari yang pedomannya Dinkes yang baru itu, untuk yang orang tanpa gejala ya, OTG itu, kalau OTG positif itu 14 hari setelah isolasi mandiri dianggap sudah negatif, maksudnya sudah tidak menularkan lagi, seperti itu. Jadi memang biasanya dari Dinkes tidak akan di swab lagi untuk menentukan hasil selanjutnya. Kecuali kalau memang yang pasien dengan gejala misalnya sampai mondok di rumah sakit lah, itu pasti akan di swab terus-terusan, maksudnya seminggu sekali atau berapa minggu sekali, itu tetap di swab terus sampai hasilnya negatif gitu. Tapi kalau yang hanya OTG yang isolasi mandiri di rumah, sesuai pedomannya dianggap 14 hari itu sudah selesai, tidak akan bisa menularkan lagi, jadi sudah bisa dikembalikan ke komunitas atau masyarakat biasa, maksudnya tetap bisa bekerja, kembali beraktivitas. Sudah selesai, tidak perlu isman lagi gitu ya, Dok, maksudnya ya? Iya, cuma memang kadang agak susahnya, banyak yang takut juga kan kadang dengan stigma, oh ini habis COVID udah sembuh apa belum. Nah itu kadang yang memang untuk memastikan ya banyak juga yang melakukan swab mandiri untuk memastikan hasilnya sudah betul negatif atau belum. Oke. Nah, ini pertanyaan lanjutan dari Mas Uda ini. Tapi di Jakarta, pebasket setelah isolasi swab 2 kali dan masih positif OTG, kan masih berpotensi untuk menularkan, Dok. Iya. Gimana, Dok? Jadi kalau saya kurang tahu nih, ada pebasket ya. Iya, jadi kalau ada kasus pebasket rupanya. Iya, jadi kalau sesuai dari yang di Dinkes Solo ini sih terakhir saya tahu seperti itu. Jadi memang untuk OTG 14 hari sudah tidak di swab lagi, kecuali memang mau swab mandiri seperti itu. Karena ya walaupun kita juga nggak tahu apakah dalam 14 hari itu memang dia betul masih positif atau negatif, kan kita nggak tahu. Ya. Karena memang belum di swab ya, Dok? Ya belum di swab, tapi karena dia OTG biasanya memang kalau dari Dinkes Solo tidak akan nge-swab lagi gitu. Oh gitu. Infonya masalah anggaran. Nah ini, Dok. Nah, pemerintah nih ya, Dok. Iya. Karena memang saya juga ada beberapa teman yang seperti itu. Jadi
keluarga kena tracing, terus mereka serumah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, ya udah setelah itu memang tidak ada tindak lanjut seperti swab kedua atau gimana, memang tidak ada. Terus saya bertanya lah, terus gimana, akhirnya mereka serumah melakukan swab mandiri sendiri untuk memastikan bahwa oh ini loh aku benar sudah sembuh, sudah negatif, aman gitu itu. ya. Tapi ya memang harus swab mandiri karena mereka menanyakan ke puskesmas juga nggak ada program untuk swab berikutnya karena mereka kebetulan serumah itu OTG gitu, nggak ada. Oh gitu, jadi memang ini ya lebih amannya mandiri ya dok, ya, daripada menunggu kelamaan atau mungkin kitanya juga ragu-ragu ini saya sebenarnya positif apa enggak, aman apa enggak gitu ya dok. Iya betul mbak. Oke, baik dok. Mas Uda bilang terima kasih dok. Iya sama-sama mas. Terima kasih. Ya ini ada yang bergabung lagi Mbak Arlianda, kemudian Mbak Asri Amanya, ya aduh namanya susah banget ya Mbak. Oke, ini dok ada lagi yang komen nih, karena tidak pasti tetangga, kawan kan bisa jadi takut juga ya dok ya. Oh ini mungkin maksudnya kalau kita kena tracing gitu terus ketahuan sama teman-teman gitu, karena sesuatu yang tidak pasti kan jadi jangan-jangan nanti malah kita yang dijauhin dok sama teman-teman dok. Iya, jadi baiknya ya misalnya ini kita memang baiknya menjaga jarak dulu sih, misalnya dalam kantor atau ya kok biasanya makan bareng-bareng ya kita makan sendiri-sendiri dulu gitu kan. Kadang ada kasus juga ternyata salah satunya ada yang positif lah, padahal kita posisi mungkin habis makan-makan bareng, nah itu kan juga kita nggak tahu. Nah iya benar. Ya demi amannya aja sih lebih baik sementara pandemi ini makan sendiri-sendiri atau nggak usah kumpul-kumpul dulu, yang jangan nongkrong-nongkrong dulu gitu ya dok. Jangan nongkrong-nongkrong dulu karena kita nggak tahu apakah memang semua yang dekat dengan kita itu bukan OTG, kan kita nggak tahu juga. Benar-benar. Oke. Oh, ada salam dari Mas Hangga Trihayoga, dok. Sehat selalu, dokter. Terima kasih Mas Hangga, sehat selalu juga. Oke. Lalu ini ada pertanyaan, kalau swab mandiri di Rumah Sakit Pantiwaluyo berapa ya, dok? Wah, ini tarifnya berapa, dok? Iya, kalau kita yang sejauh ini masih bekerja sama dengan lab Kimia Farma, itu tarifnya 900.000. Oke, ya, 900.000 kita bekerja sama dengan Kimia Farma ya dok. Jadi nanti sebelum dilakukan pemeriksaan swab pasien langsung datang ke Kimia Farma di depan Paragon itu. Nanti sebelumnya pasien akan di telemedicine lewat video call WA oleh dokter dari Rumah Sakit Pantiwaluyo. Oke, begitu. Jadi sebelum jadwalnya pasien akan di telemedicine dulu oleh dokter kita ya dok. Untuk dijelaskan nanti ini untuk PCR kan ya dok ya. Iya, untuk dijelaskan nanti prosedurnya seperti apa, efek sampingnya seperti apa. Seperti itu. Dokter, kalau yang bedanya dengan antigen itu apa ya dok? Rapid antigen. Iya, jadi yang rapid atau swab antigen itu memang salah satu metode screening yang banyak digunakan sekarang karena dianggap keakuratannya melebihi dari rapid antibody yang diambil dari darah itu. Jadi ini, kalau misalnya ini dok sudah kena tracing terus pilih memastikan dengan yang rapid antigen itu apa sudah cukup dok? Apakah harus PCR atau cukup rapid antigen aja? Menurut saya tergantung ini ya, kalau memang dia benar-benar kontak erat seperti contohnya suami, istri dan anak seperti itu kan pasti dekat sekali. Nah itu baiknya tetap
swab sih Mbak, swab PCR maksudnya. PCR ya dok? Iya, karena memang okay. yang diakuin, maksudnya yang lebih paling akurat kan memang masih swab PCR itu. Jadi swab antigen ya sebagai ya sebenarnya akurat, cuma memang lebih akurat untuk yang swab PCR. Oke, jadi disarankan untuk swab PCR ya kalau yang kena tracing supaya yakin betul apakah terpapar atau tidak. Iya. Begitu kecuali, ya dok? Iya, kecuali kalau memang tidak terlalu, maksudnya sempat ngobrol sebentar, ternyata orangnya itu positif, ya kita bisa melakukan rapid antigen, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kontaknya cukup erat, ya lebih baik langsung swab PCR. PCR saja. Oh gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok. Untuk soal vaksin dok, sebelum divaksin nanti harus di swab dulu kan ya, untuk memastikan apakah orang itu tidak OTG. Apakah memang harus di swab dulu dok kalau sebelum divaksin dok? Ini kalau dari infonya memang belum ada yang maksudnya belum ada informasi yang jelas apakah harus swab dulu atau rapid antigen dulu, memang belum ada info lagi sih, karena untuk pelaksanaan vaksin sepertinya memang masih dalam proses persiapan. Jadi prosedurnya masih belum turun ya dok ya? Belum turun, jadi kita nanti mengikuti aja sih. Kalau memang perlu swab, ya mungkin akan butuh waktu lebih lama lagi. Lebih lama lagi ya dok? Iya. Padahal sudah kepengen divaksin ini dok. Iya. Oke, baik dok. Seru juga ini ngobrolin tentang kontak tracing ya. Ternyata jadi biar kita tahu lah ya kalau kontak tracing itu seperti apa, kemudian kita harusnya bagaimana kalau kena tracing. Jadi nggak usah takut, tapi yang penting isolasi mandiri dan jangan kontak dulu dengan orang lain gitu ya dok. Iya betul mbak. Ya, oke, baik dokter. Dokter mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, nasihat mungkin dok, atau pesan-pesan buat teman-teman sobat sehat semua untuk menjaga kesehatannya dok? Iya, jadi sesuai dengan yang tema kita hari ini, yaitu tracing ini, ya memang kalau memang kita terkena tracing ya kita harus jujur, terus juga bisa menahan diri untuk tidak kemana-mana, karena tujuan tracing itu adalah untuk mencegah penularan yang lebih jauh lagi, seperti itu. Dan kita tertib melakukan isolasi mandiri kalau memang harus isolasi mandiri dulu. Terus itu jangan ngeyel gitu jangan, ya dok. jangan mentang-mentang nggak sakit atau nggak ada keluhan berarti seperti itu kan belum tentu, karena masih ada masih ada istilah OTG, apakah kita ini membawa atau gimana. Betul. Dan yang tidak kena tracing pun juga jangan santai-santai ya dok ya. Iya, jangan santai-santai. Karena di sekeliling kita nggak tahu kalau ada OTG ya. Iya, maksudnya jangan terlalu santai. Makan bareng rame-rame seperti itu, nanti ternyata ada yang kena tracing atau ada yang positif, pasti kita juga bingung juga, harus pasti ikut panik kan kalau ada sekitar kita ya. Jadi ikut deg-degan dok. Benar-benar. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung semua. Ini sebenarnya mungkin masih banyak yang pengen bertanya, tapi karena waktu yang terbatas dan Dokter Rosi juga sudah ditunggu untuk pelayanan juga ya dok ya. Iya mbak. Terima kasih banget sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing, ngobrol dengan kita dok. Iya, sehat-sehat terus. Sehat-sehat buat semuanya. Tetap semangat di garda terdepan. Iya mbak. Iya, oke. Nah, untuk teman-teman semua, saya sebagai host pagi ini tetap mengingatkan teman-teman supaya
selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jangan kendor ya, karena COVID masih ada di sekitar kita. Jadi kita jangan lengah, kita jangan santai-santai ya dok ya. Hindari kerumunan. Kalau enggak penting-penting amat, tetap tinggal di rumah saja. Nah, enggak usah nongkrong di kafe dulu, enggak usah main-main ke mall dulu. Kalau enggak penting ya dok ya. Iya betul Mbak Fitni. Iya. Oke, jangan lupa untuk terus menyaksikan prognosa kami selanjutnya, karena masih banyak tema-tema menarik yang menanti untuk menambah wawasan kita dan pengetahuan sobat sehat semua. Nah, satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa Panti Waluyo aman ya dok ya? Aman Mbak, karena kita aman sudah ya. Donasi ya. Betul sekali, dan semua petugas kita di Rumah Sakit Panti Waluyo menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan prosedur penanganan COVID kita juga dilakukan dengan baik. Ya. Buat semua sobat sehat yang terlambat nonton mungkin pagi ini, bisa memutar ulang di IG Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan sekali lagi terima kasih untuk Dr. Rosi. Sehat selalu, sukses selalu. Tuhan memberkati pelayanannya. Salam sehat buat semua sobat sehat yang tadi sudah bergabung dimanapun berada. Kita akan berjumpa lagi di program-program menarik yang lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih dok. Sama-sama Mbak.